Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada perkuliahan yang pada kali ini pada informatika farmasi. Jadi kemasannya di informatika farmasi, tapi sebetulnya materinya ini bisa bersifat umum untuk mahasiswa, untuk dosen dan siapa saja yang nanti akan memerlukannya. Nah, pada kali ini saya akan mencoba mengenalkan salah satu reference manager, jadi sarana bantu untuk mengelola referensi yang banyak dibutuhkan untuk penulisan ilmiah yang bisa di tingkat sekolah apapun gitu yang ada keperluan untuk menulis ilmiah. Mungkin kalau di perguruan tinggi ya dari S1, S2, S3 bahkan pada umumnya ilmuwan atau hal-hal siapapun yang berkecimpung di dalamnya. Nah, jadi saya akan menggunakan materi dari pada kesempatan ini aplikasinya adalah Mendeley. Ini Mendeley sudah saya gunakan cukup lama, hampir 10 tahun. Jadi ini hanya merupakan salah satu dan yang banyak dipakai, saya pakai juga. Dan sebetulnya masih ada alternatif yang lain di samping aplikasi yang akan saya bawakan ini. Jadi kita coba langsung aja. Jadi aplikasi Reference Manager ini sarana yang sangat efektif dan efisien membantu kita di dalam menyusun atau membuat pustaka, daftar pustaka atau mensitasi dan membantu kita untuk mempermudah membuat gaya selingkung atau gaya sitasi secara jauh lebih mudah, sehingga harapannya tenaga yang kita pakai itu jauh lebih bisa difokuskan untuk memikirkan isinya dibandingkan dengan memikirkan formatnya. Nah, saya langsung aja pada layar. Nah, fungsi atau fitur dasar dari Mendeley ini adalah Reference Manager. Meskipun dia sebetulnya lebih luas bisa kita manfaatkan untuk jadi dari istilahnya Reference Manager untuk mengelola pustaka, untuk mengelola koleksi terutama artikel jurnal ilmiah yang mungkin dari waktu ke waktu kita koleksi, kita kumpulkan dan kita gunakan di dalam tulisan. Nah, kalau mungkin dengan cara biasa kita umumnya menaruh ditaruh di folder, tapi pun kita akan menghadapi permasalahan seringkali nama filenya itu sedemikian rupa, kita harinya tidak bisa langsung tahu isinya. Mungkin kalau masih dalam sehari, 2 hari, atau 1 minggu kita masih hafal begitu, tapi kemudian setelah sekian waktu yang lama dan kita susah untuk mencarinya kembali, lebih-lebih kita nggak kalau bisa menata folderingnya kurang bagus ya maka itu akan susah dicari. Nah, di sini nanti akan ada banyak fitur, ada banyak keunggulan yang ada di dalam Mendeley sehingga kita akan jauh termudahkan di dalam melakukan pekerjaan. Kita langsung aja. Nah, apa itu Mendeley? Ada hal-hal yang perlu dipahami. Jadi dia adalah termasuk kategori software, jadi perangkat lunak
untuk kebutuhan akademis ya, terutama perguruan tinggi, lembaga penelitian atau pendidikan. Dan dia itu sifatnya gratis. Jadi sejauh ini dia sifatnya gratis. Nah, sejak tahun mungkin sudah tahun 2015 ke atas. Ini sebetulnya dulu Mendeley itu ada satu perusahaan sendiri dari Inggris yang saya pahami. Tapi kemudian sekitar tahun 2015-an itu kemudian dibeli oleh Elsevier. Nah, tapi sampai sejauh ini dia sifatnya gratis. Nah, di samping gratis, yang salah satu hal yang menarik dari Mendeley adalah dia sifatnya closed platform. Artinya dia tersedia, bisa kita pakai di berbagai sistem operasi. Jadi kalau kita pakai Windows, mau pakai Mac, atau pakai Linux, itu tersedia aplikasinya. Jadi kita bisa di lain sistem operasi dan termasuk di mobile, di iOS atau di Android itu juga ada. Di samping kita sendiri juga bisa, kalaupun tanpa menginstal atau memasang aplikasinya, itu kita bisa mengakses pustaka kita yang tersimpan di Mendeley atau mengakses akun kita itu menggunakan browser, jadi mengakses web. Nah, apa yang sebetulnya bisa kita dapatkan dari menggunakan Mendeley? Jadi di tengah ini, jadi ini adalah server atau komputer yang ada di dalam Mendeley. Nah, atau kita sebut dengan cloud, gitu ya, dengan cloud. Nah, pada dasarnya kalau kita membuat akun, maka kita dibuatkan satu space, satu ruang di dalam servernya di Mendeley. Nah, ruang itu yang bisa kita manfaatkan untuk memasukkan berbagai file, berkas, artikel, misalkan dalam bentuk PDF kita. PDF. Nah, dari pustaka-pustaka yang sudah kita masukkan di dalam akun kita, di dalam cloud, di dalam Mendeley ini, kemudian nanti bisa kita akses di HP, di tablet, di komputer, atau juga bisa melalui browser. Nah, data-data tadi itu juga di samping di sisi kiri ini, di samping melalui bisa kita masukkan langsung dengan file-file, bisa juga kita bisa memasukkan data pustaka langsung dalam browser. Nah, ini salah satu yang sangat mengefisienkan kerja kita. Jadi kita kalau misalkan manual harus mendownload filenya, kemudian mungkin harus membuka, dinamain sendiri, kemudian harus ketika harus mencantumkan data pustakanya ya harus di copy paste satu-satu. Nah, ini sangat tidak efisien. Nah, kalau dengan menggunakan Mendeley melalui browser, misalnya kita mengakses pengindeks data-data jurnal seperti di Google Scholar dan yang lain, kita tinggal klik aja, nanti itu dia bisa langsung masuk ke dalam akun kita. Nah, untuk bisa memanfaatkan Mendeley, salah satu syarat utamanya adalah kita membuat akun, mendaftarkan akun kita. Jadi kita bisa langsung ke websitenya di Mendeley ya. Di Mendeley. Nanti mungkin sambil jalan atau nanti di belakang nanti akan saya demokan sebetulnya seperti apa sih manfaat dari Mendeley. Atau sebetulnya mungkin perlu saya demonstrasikan dulu saja bagaimana kemanfaatan dari Mendeley, atau Mendeley itu bisa dipakai untuk seperti apa sih begitu. Sehingga kita yakin apakah saya perlu sih untuk mendaftarkan atau punya akun di Mendeley. Oke. Jadi saya asumsikan misalkan kita sedang menyusun artikel begitu ya, sehingga kemudian asumsinya ini Mendeley yang saya punyai, ini Mendeley versi yang lama.
Yang ini 19, uploadnya 91.19.4. Perlu diketahui untuk aplikasi Mendeley yang terbaru itu adalah disebut dengan Mendeley Reference Manager ya, bukan Mendeley Desktop. Saya masih mempertahankan di Mendeley Desktop. Kalau soal itu mungkin ada cerita yang lain, tapi saya sarankan nanti sementara tetap pakai yang 1.19.4 yang Mendeley Desktop. Saya akan demonstrasikan menggunakan aplikasi yang ini. Nah, saya sudah punya koleksi, jadi saya akan mendemonstrasikan. Saya sudah punya sekian koleksi yang ada yang saya tambahkan dari file, ada yang saya masukkan langsung dari browser, dan secara otomatis masuk ke dalam database saya. Nanti itu mungkin perlu ada satu video tersendiri ya, bagaimana untuk menggunakan Mendeley secara lebih mendetail. Nah, pada kesempatan ini saya hanya mendemonstrasikan fitur dasarnya dia dan Mendeley itu bagaimana sih fitur-fiturnya, apa yang bisa dimanfaatkan. Nanti mungkin di video selanjutnya mengenai detail satu-satu, tapi nanti akan saya tunjukkan, saya demonstrasikan fitur-fiturnya. Nah, saya punya ini, kemudian saya ingin menulis begitu ya, menulis misalkan di Microsoft Word. Nah, kita simulasikan aja. Jadi setelah dapat itu kan kita baca begitu ya, kita baca. Misalkan contohnya ini kita baca. Nah, ini enaknya, jadi kita bisa langsung baca. Misalnya kita baca sedemikian rupa. Nah, kemudian bisa kita tandai mana data-data atau hasil-hasil penelitian yang kita perlukan. Kita tandai begitu. Kita copy paste, kita simpan entah langsung di sini atau di mana. Jadi misalkan di sini juga bisa. Jadi kita bisa langsung highlight seperti ini. Atau juga bisa di copy paste begitu bisa. Atau kita juga bisa nambahkan catatan di sini juga sebenarnya juga bisa. Nah, misalnya kita udah baca sekian banyak begitu ya, sekian banyak, kemudian kita mencoba untuk copy paste kan begitu. Nah, misalkan saya menggunakan fungsi atau fitur di dalam Microsoft Word ya, pakai random text. Misalkan saya langsung sudah dapat 2 paragraf itu ya. Nanti misalkan ini saya ambil dari berbagai jurnal tadi. Biasanya kan ya normalnya ya kita dapat satu kalimat, kita masukkan satu kalimat, kemudian kita tambahkan di sini citasinya atau pustakanya. Nah, ini hanya untuk mempercepat aja. Jadi misalkan lupa belum ditambahkan, jadi kita tambahkan. Misalkan kalimat pertama ini saya dapatkan dari satu jurnal, jadi kita bisa nambahkan langsung dari sini sumber citasinya atau pustakanya. Jadi saya masuk ke tab reference yang ini saya pakai Microsoft Word versi 2019 ya. Jadi misalkan ini saya langsung insert citation. Jadi misalkan saya pakai ini dulu. Oke, saya masukkan insert citation. Nah, nanti ada kotak ini. Kalau misalnya kita tidak hafal, langsung kita bisa go to Mendeley, nanti akan terbuka. Misalkan tadi kalimat pertama saya ambil dari sini. Jadi kita masukkan, saya cite. Nah, otomatis nanti otomatis ada muncul ini. Kemudian misalkan 2 kalimat ini sumbernya tadi dari yang lain. Misalkan bisa dari 2 langsung. Tuh. Saya cite langsung ini saya tambahkan juga, misalkan ini hanya acak aja ya, saya ambil dari sini misalkan langsung muncul juga. Misalkan satu di paragraf 2 kalimatnya ini saya tambahkan citasi misalkan yang lain. Ini yang terakhir misalkan ada langsung 3 sumbernya dari 3.
Oke. Nah, ini sudah tercantum ya. Sudah tercantum, ya mungkin saya besarin. Ini sudah tercantum ya, ini sumber pustakanya, ini. Dan ini otomatis saya tinggal klik-klik aja udah dimasukkan tanpa harus saya ngetik secara manual. Nah, setelah kita mungkin nanti dengan berjalannya waktu sudah dapat satu halaman, dua halaman, satu chapter, satu bab atau itu. Nah, pada akhirnya kita nanti harus membuat daftar pustaka atau referensi. Nah, ini salah satu yang sangat membantu. Jadi kita tadi punya sekian ini ya pustaka ya. Nah, kalau secara manual ya kita nanti harus mencocokkan tadi apa saja pustaka yang saya pakai, atau mungkin apa namanya, satu kali naruh ini maka taruh di daftar pustaka, satu kali naruh ini taruh daftar pustaka. Nanti masih ada pekerjaan kalau misalkan gaya pustakanya itu harus secara alfabetis ya, jadi harus diurutkan lagi begitu. Nah, misalkan ini kita cukup dengan klik, satu kali klik aja bisa keluarkan daftar pustaka. Jadi bisa simsalabim. Nah, ini langsung muncul pustakanya. Tanpa saya harus bingung-bingung, tinggal klik aja udah langsung muncul. Nah, ini bisa disesuaikan dengan gaya pustaka. Karena tiap-tiap kampus atau mungkin di publikasi jurnal ilmiah itu masing-masing punya gaya pustaka sendiri-sendiri. Nah, di UNED itu punya gaya pustaka sendiri atau gaya selingkung sendiri. Jadi misalkan kita pakai gaya selingkung jari UNED, kita ganti citation style-nya. Diperhatikan nanti ada sesuatu yang berganti. Kita ganti Harvard University of Cambridge. Nah, ini langsung ganti. Sekarang jadi DKK, dan ini juga langsung ganti. Yang berada di bawah ini langsung ganti gaya pustakanya. Kalau kalian perhatikan diganti. Nah, inilah yang saya maksud dengan ini sangat memudahkan kita di dalam melakukan penulisan ilmiah. Ini salah satu fitur dasarnya. Nah, kita coba kembali ke sini. Oke. Nah, jadi kita awalnya harus create akun ya. Ini gratis. Jadi nanti dari dari akun ini kita cukup harus menyiapkan email kita. Jadi username-nya pakai alamat email kita, dan kemudian passwordnya siapkan password khusus untuk Mendeley ya, dan itu nanti silakan disimpan. Saran saya kalau mungkin nanti dan kita dengan banyak pakai medsos, website akan punya banyak password, sebaiknya pakai password manager ya untuk memanage password kita. Nah, ini salah satu tampilan di Mendeley Desktop. Ini contoh di tampilan Mendeley Desktop. Jadi di Mendeley Desktop itu di sini ada berbagai area ya, nanti akan dijelaskan satu-satu. Nah, dari ini adalah tampilan koleksi pustaka kita. Jadi kalau nanti apakah ada PDF tidak, autornya, judul, tahun, dan sebagainya, detailnya ada di panel kanan. Kemudian di panel kiri kita bisa menyusun struktur, folder-folder, dan sebagainya. Jadi ini sangat memudahkan kita dalam manage koleksi pustaka kita. Ini yang versi website. Jadi kita kalau mengakses online tuh. Jadi yang lebih mudah sebetulnya pakai yang versi desktop ya. Di desktop itu sejauh ini dia yang paling komplit fiturnya. Jadi kadang di apa yang ada di desktop di websitenya masih di versi webnya belum ada. Nah, jadi
apa namanya, ini salah satu inti dari apa namanya yang kita lakukan atau yang kita manfaatkan dari Mendeley adalah kita memanage dokumen sekaligus memanage referensinya. Maksudnya ada referensinya, jadi informasi. Jadi dokumen itu kan di situ paling tidak ada data, autor, artikelnya, nomor, penulisnya siapa saja, kapan diterbitkan. Nah, informasi-informasi inilah yang kemudian dikelola di dalam aplikasi Mendeley. Nah, ini salah satu caranya bagaimana sih kita bisa menambahkan dokumen, bisa menambahkan dokumen. Nah, jadi saya tambahkan aja. Nah, kita ada berbagai jalan untuk bisa menambahkan dokumen. Bisa dengan mengambil file berkas atau satu folder penuh dari komputer. Bisa juga di sini kita mungkin tidak menambahkan berkasnya dulu, tapi menambahkan referensi atau data pustakanya saja. Jadi kita bisa secara manual masukkan ini. Nah, Mendeley dia mampu untuk membaca referensi atau data atau metadata dari file yang kita tambahkan. Nah, itu akan sangat-sangat mempermudah. Kita juga bisa menambahkan koleksi dokumen atau pustaka kita dengan memanfaatkan fitur Watch Folder. Nah, fitur Watch Folder ini maksudnya, jadi kita mengatur di dalam konfigurasi di dalam Mendeley, ada satu folder yang itu akan diawasin terus sama aplikasi Mendeley, sehingga nanti kalau misalkan ada file yang baru itu nanti akan langsung diambil, langsung disalin oleh Mendeley. Kita juga bisa menambahkan dokumen atau referensi di sini menggunakan reference manager yang lain. Jadi misalkan kita mengimpor data referensi atau pustaka bisa dari referensi manager yang lain. Yang formatnya ada berbagai macam, bisa bentuk BibTeX atau EndNote, RIS atau dari Zotero langsung. Nah, di Mendeley juga ada fitur web importer. Nah, fitur Mendeley web importer ini ini yang memudahkan kita ketika kita lagi searching online, berada di depan browser, menggunakan browser begitu, misalkan di apa namanya, di Google Scholar, itu kita nanti perlu ditambahkan pluginnya dulu. Ada di plugin di situ, kita tinggal klik, kemudian nanti akan bisa informasi referensi yang ada di dalam apa namanya halaman webnya itu bisa diambil langsung dimasukkan. Nah, nanti ketika kita sudah save, maka nanti akan masuk ke dalam akun kita tanpa kita harus mengetik satu demi satu autornya apa, nama jurnalnya, data dan sebagainya. Dan ini juga ada fitur Mendeley Suggest. Jadi ini fitur rekomendasi. Jadi apa namanya, di web Mendeley di situ ada fasilitas kita direkomendasi artikel-artikel yang apa namanya, yang mungkin terkait dengan pustaka yang barusan kita tambahkan. Jadi itu salah satu cara untuk memasukkan. Nah, jadi untuk bisa mengimport dari browser tadi, maka kita harus memasang web importernya. Jadi ada dari Chrome atau Firefox, bisa Chrome atau Firefox. Nah, kalau yang menggunakan browser Opera seperti saya, itu ada ekstensi yang memungkinkan ekstensi dari Chrome itu bisa dipasang di Opera, karena dasarnya kan
ekstensi Opera itu pada dasarnya kan turunan dari browser atau peramban Chrome. Nah, nanti tinggal klik aja di sini, maka akan terpasang. Jadi mungkin saya tunjukkan. Nah, jadi di sini. Jadi kalau yang web importer ya, kalau di web importer, kalau kita install, jadi kita bisa ke Chrome, bisa ke ekstensi dari Chrome. Chrome Web Store, jadi kita masuk ke Chrome Web Store. Nah, kita bisa langsung dari sini, kita misalkan bisa mencari Mendeley. Nah, di sini ada dari Mendeley langsung. Jadi kalau nanti kita pasang, kita nanti tinggal memasangnya aja, menginstalnya saja. Nanti di sini akan muncul ini web importer ini tadi. Jadi kalau kita klik itu nanti akan ada web importer ini. Jadi misalkan kalau kita masuk ke Scholar, dan misalkan cari pustakanya antibacterial agent. Nah, misalkan seperti ini. Kalau kita klik web importer, ini masih harus masuk dulu. Oke. Nah, nanti kalau fungsi dari web importer akan kalau misalkan ini daftarnya banyak, maka web importer juga nanti bisa menangkap sekian banyak ini. Masih loading lah. Jadi kita nanti bisa memilih. Jadi di kanan ini kita bisa memilih mana pustaka-pustaka mana yang bisa kita masukkan. Nah, kita klik dan kita add begitu, nanti dia akan tersimpan langsung ke akun kita. Nah, jadi ini web importer. Atau bisa misalkan kita bisa diarahkan ke di Mendeley ya. Di web importer Mendeley. Nah, kita bisa langsung dari sini. Go get web importer. Nah, misalnya untuk Chrome, kita klik aja Chrome. Nanti akan diarahkan langsung ke sini. Nah, kalau di Mendeley-nya sendiri, tadi itu untuk menambahkan kita bisa menambahkan dari sini. Jadi nanti bisa menambahkan di sini add file, folder, atau watch folder atau add entry manually. Kalau add entry manually ya kita di sini nanti akan harus menambahkan apakah dia tipenya judul artikel, kemudian menambahkan judul autornya secara manual. Gitu. Nah, baik, kita kembali ke sini. Nah, kita lanjut. Nah, ini salah satu fungsi fitur atau fasilitas yang sangat penting buat kita sehingga memungkinkan kita itu bisa mengakses pustaka kita tidak terbatas pada ruang dan waktu. Jadi salah satu fungsi di sini adalah fungsi sinkronisasi. Maksudnya apa? Jadi apa yang kita simpan di dalam kita masukkan di dalam cloud, ke dalam langsung online, apa yang kita masukkan lewat desktop atau mungkin apa yang kita masukkan lewat tablet atau mobile app kita, itu nanti semuanya akan tersinkronisasikan. Bisa kita sinkronisasikan. Ya, ini harus pakai koneksi internet ya untuk sinkronisasi ini sehingga
apa yang ada di dalam tablet, apa yang ada di dalam HP, apa yang ada di dalam web, apa yang ada di dalam komputer kita itu sama. Atau misalkan juga nanti ini sebagai fungsi backup ya. Jadi kalau misalkan ada kerusakan apa-apa dengan komputer kita, itu kita masih tersimpan di dalam web. Jadi atau kita juga kita misalkan punya 2 atau lebih komputer, atau kita bisa mengakses akun atau koleksi pustaka kita di perangkat yang berbeda. Ya, ini sangat sangat memudahkan sekali. Nah, bagaimana kita bisa mengelola pustaka kita? Apa yang sudah disediakan oleh Mendeley? Nah, di aplikasi Mendeley Desktop itu kita bisa mengelola pustaka kita ke dalam folder-folder. Di sana juga tersedia beberapa folder yang default. Ada yang kemudian disebut dengan all document. All document ini berarti ini kalau kita klik ini maka semua dokumen akan ditampilkan. Ada yang recently edit, ada yang recently read, favorite, need review, dan folder-folder yang bisa kita bikin sendiri. Nah, di recently edit ini adalah pustaka-pustaka yang 2 minggu terakhir kita tambahkan. Nanti kalau kita klik ini, maka yang terbaru yang kita tambahkan tuh bisa muncul di sini 2 minggu. Kalau recently read ini kurang lebih 20 item terbaru yang kita baca. Nah, kalau yang favorit itu kalau ada pustaka-pustaka yang kita tandai dengan tanda bintang, nah ini bisa muncul di favorit. Nah, fitur bintang ini bisa untuk memudahkan kita, misalkan kita mungkin mengoleksi atau sambil baca, kayaknya menarik kita bintangin, ini menarik kita bintangin. Nah, kemudian nanti yang terbintang-bintang itu bisa muncul di favorit ini. Nah, kalau yang need review ini ketika kita memasukkan pustaka baru, kalau misalkan dari sistem dari Mendeley merasa diragukan validitas datanya, maka ini masih need review. Nah, kita sendiri yang kemudian nanti bisa ngeklik apakah ini sudah benar atau tidak. Di pustaka kita nanti di sini juga nanti ada tanda apakah sudah dibaca atau belum, tanda hijau atau tidak. Kemudian juga kalau ada tanda logo PDF, artinya referensi ini ada dokumen PDF-nya. Nah, kita juga bisa meng-create folder, dan folder-folder ini bisa kita kita susun strukturnya. Jadi ada folder di dalam folder. Nah, ini memudahkan kita untuk mengkelompok-kelompokkan folder, mengkelompokkan file ke dalam folder-folder menurut kategori tertentu. Nah, yang menarik dari fitur folder di dalam Mendeley adalah, jadi kalau misalkan kita di sini ada folder economics, ketika kita yang paling atas adalah economics, maka kita mengklik economics, maka semua file yang ada di dalam economics akan bisa kita lihat. Kemudian misalkan di dalamnya ada economics 1, economics 2. Nah, kalau kita klik economics 1, maka hanya folder di economics 1 yang bisa terlihat. Demikian pula di economics 2. Nah, ini yang menarik. Jadi beda dengan folder sistem folder yang ada di komputer ya, biasanya kita di Explorer ya. Jadi kalau misalkan kita economics, di folder economics yang kita lihat ya file-file di situ dan folder-folder yang tampil. Tapi apa yang ada di dalam folder di bawahnya itu kita tidak bisa terlihat. Nah, sistem folder itu akan sangat memudahkan kita untuk mencari dokumen. Kalau kita udah punya koleksi tertentu dan kita ingat di
apa namanya, dengan kategori itu kita memudahkan untuk melakukan pencarian sehingga kita langsung masuk ke folder yang kita kita maksudkan atau kita inginkan. Pun juga gitu kita juga bisa melakukan searching di Mendeley kita. Langsung misalkan all dokumen. Kita bisa di panel kanan. Di kanan atas itu ada box. Di situ kita bisa melakukan pencarian. Kita ketikkan kata kuncinya, judulnya atau yang lainnya di situ. Nah, sehingga nanti Mendeley kemudian akan melakukan searching, pencarian dan akan dimunculkan hasilnya. Termasuk tidak hanya data pustakanya, tetapi dia juga bisa mencari sampai ke dalam teks dokumennya. Itu yang istimewa dari Mendeley. Pencarian juga bisa melakukan melalui tag atau keyword. Jadi fungsi tag atau keyword itu kan kita bisa melakukan penandaan tertentu, labeling, dan dengan kita bisa mengumpulkan dokumen-dokumen yang memiliki teks atau label yang sama dengan mengklik teks atau keywordnya yang ada di sebelah kiri bawah. Di Mendeley juga ada fitur kita bisa mencari duplikat. Jadi boleh jadi kita menambahkan sesuatu yang sebetulnya itu sudah ada, dan kadang kita tidak untuk ketika memasukkan kan kita tidak ambil pusing apakah sudah ada, takutnya juga belum ada, dimasukkan aja sehingga mungkin ada banyak duplikasi referensi atau dokumen. Nah, untuk menghemat space ruang, kita bisa manfaatkan fitur pencarian ini. Jadi kita coba lihat misalkan. Jadi ini di folder kanan. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk jadi bisa ada struktur folder. Jadi di dalam folder kita bisa bikin folder lagi. Jadi ada all document, recently edit, recently read, ada favorit, dan sudah ada juga my publication. Nah, kalau my publication ini folder ini harap hati-hati digunakan, jangan memasukkan data referensi atau dokumen artikel jurnal ke dalam folder ini kecuali kita penulisnya juga. Jadi my publication ini adalah artikel-artikel yang kita adalah salah satu penulisnya. Nah, di sini ada tools. Kita bisa melakukan cek duplikat atau duplikasi referensi yang ada. Oke. Jadi untuk membaca berkas PDF kita tidak perlu harus menggunakan aplikasi yang lain. Masih dalam Mendeley kita bisa buka langsung artikel jurnalnya. Jadi berikut datanya yang di panel kanan itu bisa kita lihat. Termasuk kita juga bisa melakukan highlighting atau menstabilo atau menambahkan notes, catatan, dan catatan itu kemudian akan tampil di panel kanan. Saya gambarkan jadi misalkan ini. Nah, jadi artikel-artikel yang ada itu misalkan saya baca ini. Nah, saya tinggal klik aja di sini. Maka di sini akan ada artikelnya. Atau saya buka artikel yang lain. Misalkan ini ya. Nah, kita bisa nanti di sini tuh bisa menambahkan, misalkan kita
tandai data atau informasi tertentu di dalam sini. Nah, nanti kita di sini bisa kita highlight, kemudian atau kita bisa copy atau kita tambahkan notes. Nah, kita tambahkan notes. Notesnya bisa kita warnai, bisa kita ganti-ganti ya, misalkan ini pink. Jadi ini catatan gitu. Nah, ini sudah langsung tersimpan notesnya ini. Nah, kita bisa cek notesnya di kanal kanan di sini. Nah, ini sudah ada note di bawah ini, ada kanan dan notesnya. Jadi misalkan kita baca atau notesnya banyak begitu, notesnya banyak, kita bisa loncat-loncat dengan hanya mengklik ini, langsung kembali ke notesnya. Nah, langsung loncat. Gitu. Ini sangat yang memudahkan. Dan di atas ini juga sudah ada apa namanya, berbagai ikon ya. Kita bisa ngezoom, bisa nge-fit full screen dan sebagainya. Nah, nih. Jadi untuk bisa menggunakan Mendeley, jadi kan Mendeley ini reference manager, alat bantu kita untuk menulis, untuk menambahkan pustaka. Maka agar kita bisa menambahkan pustaka, bisa terhubung dengan Mendeley, maka perlu kita perlu menginstal plugin. Nah, pluginnya itu bisa diinstal ke Microsoft Word atau bisa ke LibreOffice. LibreOffice ini aplikasi Office open source ya. Nah, cara menginstalnya kita bisa langsung dari Mendeley saja. Jadi di tools nanti kita bisa install MS Word plugin. Kalau di komputer kita ada LibreOffice, maka ini akan muncul juga install LibreOffice plugin. Jadi misalkan di sini, nah ini muncul di sini ada tools, akan ada muncul ini. Kalau sudah terinstall, maka tulisannya akan berganti. Jadi uninstall MS plugin. Kalau kita klik ya akan memang uninstall. Gitu. Oke. Nah, ini tadi. Jadi menggunakan plugin tadi itu yang kemudian menjadi tools untuk kita bisa menambahkan citasi. Kalau tadi kan di sini bisa langsung go to Mendeley di sini, go to Mendeley. Atau kita bisa langsung searching kalau kita hafal, atau kita bisa langsung searching dari sini. Tapi untuk paling cepat biasanya kita langsung go to Mendeley. Nah, kalau yang gambaran seperti ini di LibreOffice. Kalau yang di apa namanya di Microsoft Word itu tampilannya di tab ribbon ya. Kalau yang terbaru. Nah, kalau di Office itu plugin Mendeley akan muncul di tab References. Ini di sini. Jadi di sini akan ada ikon Insert Citation, Undo, Refresh, Export As, Insert Bibliography, Open Mendeley Styles. Gitu. Jadi di tab Mendeley Site-O-Matic. Nah, di samping menambahkan, kita bisa kalau ada permasalahan, misalkan kita menambahkan satu-satu seperti ini, kita tambahkan satu, kemudian kita tambahkan satu dan baru kemudian tambahkan satu lagi, ini kita bisa merge, kita gabungkan. Kalau yang saya contohkan tadi kan dari awal sudah langsung tambahkan banyak, sehingga seperti ini kan ada 1, 2, 3 pustaka langsung jadi satu. Nah, bagaimana caranya untuk supaya langsung jadi satu begini? Bisa langsung di merge. Jadi kalau misalkan munculnya sendiri-sendiri, langsung di merge jadi satu seperti ini. Atau yang paling mudah ya dari depan langsung ditambahkan 3, maka akan langsung jadi satu kurung. Jadi kan jadi seperti ini. Jadi, nah setelah ditambahkan kita bisa
munculkan daftar pustaka, mencantumkan daftar pustaka dengan hanya mengklik insert bibliography. Akan muncul daftar pustakanya secara otomatis, simsalabim. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pada masing-masing perguruan tinggi, masing-masing penerbit jurnal itu punya gaya citasi sendiri-sendiri. Jadi mungkin misalkan di Universitas Jember punya gaya selingkung atau gaya citation style sendiri, di kampus yang lain sendiri, di jurnal satu jurnal sendiri, dan ini kalau ada citation style-nya, maka ini akan mempermudah. Jadi kita tidak perlu harus mengubahnya secara manual. Bayangkan kalau misalkan kita punya ratusan format, ratusan pustaka yang kita cantumkan, kemudian di setiap halaman juga mungkin lebih dari 10. Nah, kalau misalkan paling tidak gampangnya begini, kalau misalkan gaya pustaka itu kan secara umum bagi dua, ada gaya nomor dan gaya author date. Nah, kalau misalkan dari author date ke nomor saja itu gimana? Udah kebayang pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi kalau dengan sarana ini kita tinggal klik aja, maka bisa langsung diubah. Jadi saya contohkan lagi, misalkan ini ekstrimnya, misalkan ini gaya UNED, kita ubah menjadi gaya nomor, kayak misalkan pakai IEEE kalau nggak salah pakai gaya nomor ya. Kita klik gitu, simsalabim. Nah, ini langsung berubah. Tinggal hanya klik saja. Saya ubah yang lain, misalkan pakai nature. Nah, ini gayanya sudah lain lagi. Maka ini sudah ngikutin. Jadi apakah dia ngikutin alfabetis, sistem penomorannya bagaimana, harus pakai kurung kah, harus pakai titik kah, dan bagaimana, itu sudah dengan sarana ini kita bisa langsung sangat mudah tinggal diganti. Kalau dengan cara manual ya bisa dibayangkan itu bisa pekerjaan sehari sendiri atau lebih malah. Kalau misalkan tulisan kita sangat panjang. Nah, kita di Mendeley kita bisa nambahkan sitasi ini. Nah, untuk gaya citasinya UNED itu defaultnya nggak ada di Mendeley jadi ketika awal menginstalasi akan ada beberapa gaya citasi yang default dibawa ketika kita menginstal Mendeley. Adapun cara menginstal gaya citasi yang dari UNED, dari Universitas Jember, itu nanti harus ada cara sendiri. Mungkin akan di video yang lain. Untuk sementara kalau misalkan mau nambahkan gaya citasi, bisa searching UNED style atau UNED style, nanti akan muncul, kan bisa masuk ke ada blog. Caranya akan tertulis di situ. Nah, kalau misalkan boleh jadi gaya citasinya itu belum ada citation style-nya, ya kita bisa membuat sendiri atau mengedit, memodifikasi dari yang sudah ada. Tapi ini ya perlu usaha ya, harus memahami sedikit kode, dan ya terutama energi, waktu yang untuk mengubah atau membuat style sendiri. Nah, di Mendeley di situ juga disediakan fitur grup. Jadi ya sebagaimana misalkan kita ada di WhatsApp grup, Telegram grup, Facebook, bisa bikin grup-grup tertentu. Di sini juga tersedia fasilitas untuk berkolaborasi, berkomunikasi dengan di Mendeley Group. Nah, Mendeley Group itu ada yang publik, ada yang privat atau invited only, itu ada di situ. Ini yang paling mudah kita aksesnya kita bookingkan lewat web.
Jadi kalau untuk bisa share apa namanya dokumen atau PDF full text itu harus di grup yang privat, nggak bisa untuk grup yang sifatnya open. Dan kita bisa untuk searching grup-grup itu di website ya. Di Mendeley itu juga menyediakan riset profile, tapi fitur ini mulai terakhir Desember. Jadi berdasarkan informasi apa namanya dari Mendeley, itu fitur ini akan dihapuskan dari Mendeley dan akan diganti dengan mungkin yang sudah ada dari Scopus, karena apa namanya Elsevier itu dia punya Scopus ya, atau mungkin ada profil tertentu lagi ya, kita tunggu saja. Nah, riset profil itu misalkan seperti yang bisa saya punyai, misalkan di browser. Nah, Mendeley. Jadi ini ya profil punya saya. Jadi di sini kita bisa menambahkan, deskripsi, riset interest, kemudian publikasi-publikasi kita yang sudah data publikasi kita. Termasuk di sini nanti juga terkoneksi atau bisa terhubung dengan profil yang ada di ORCID, Scopus. Nah, mungkin yang lain kalau di profil saya ini ada tanda seperti pita begini ya. Ini untuk apa namanya? Ini menandakan bahwa apa namanya saya termasuk Mendeley advisor yang terdata di Mendeley. Jadi di Mendeley, kalau Mendeley profil di riset profil ini akan muncul apa namanya itu tadi informasi tentang biodata, publikasinya, indeks dan sebagainya. Jadi kita bisa menampilkan. Jadi ini bagian dari bisa kita manfaatkan untuk personal branding. Nah, artikel, data, dokumen atau referensi yang muncul di publikasi tadi di apa namanya di sini di versi websitenya ini. Nah, cara memasukkannya adalah tadi. Jadi kita di aplikasi Mendeley desktop kita, maka filenya itu kita tambah ke publikasi atau referensi, kita tambahkan di folder My Publication. Maka nanti ketika sudah disinkronisasi, dia akan muncul di website. Lebih tepatnya di profil kita. Tapi ya sayang ini ya, ini nanti Desember sudah akan ditutup oleh Mendeley. Di Mendeley dari Mendeley atau juga lewat website itu kita juga bisa melakukan searching ya. Jadi katalog atau koleksi-koleksi pustaka di pengguna Mendeley yang itu bisa kita searching menggunakan apa namanya Mendeley katalog. Kalau di website jadi kita kalau di sini pakai search ya, pakai search. Kalau dulu ada Mendeley katalog pakai search. Jadi nanti kita bisa cari di search-nya, cari paper, cari orang atau cari grup gitu. Jadi cari paper misalkan tentang antibiotik. Nah, nanti ini bisa muncul hasil searchingnya ini. Jadi ya ini apa namanya seperti mesin pencari, tetapi katalognya itu
itu yang ada di dalam di dalam komunitas Mendeley atau di dalam database Mendeley. Nah, di sini apa namanya, kalau kalau ada yang file tersedia ya kita bisa mendownloadnya. Jadi seperti ini kita bisa add apa namanya, add to library. Nah, kalau misalnya memang di open, terutama open access, itu kita bisa ketika menambahkan add to library maka PDF-nya juga akan tersimpan ke akun kita juga. Jadi ini saya kira ini juga sebetulnya memudahkan, kita bisa mencari dokumen atau referensi yang kira-kira terkait atau serupa dengan yang kita pilih. Jadi kalau di Mendeley-nya, jadi misalkan kita itu tertarik dengan artikel ini, nah kita tuh pengen cari artikel-artikel yang lain. Yang paling mudah adalah dengan cara, misalkan kita klik kanan, kita cari related document. Diklik related document, maka dia akan berupaya mencarikan. Nah, kalau misalkan ada ya akan dimunculkan, kalau belum, kalau nggak ada ya nggak ada. Nah, sebetulnya Mendeley ini sekarang berkembang menjadi banyak fitur, sehingga Mendeley yang dulu awalnya lebih dikenal sebagai reference manager, kemudian dengan berbagai tambahan fitur-fitur yang banyak, tapi kemudian Mendeley ini sekarang menjadi sebuah brand, sebuah layanan yang tidak hanya reference manager, tetapi berkembang. Ada Mendeley Data, Mendeley Karir, Mendeley untuk funding dan sebagainya. Jadi sangat berkembang luas. Jadi menjadi satu brand layanan tersendiri Mendeley ini. Nah, untuk Mendeley Karir ya di situ kita bisa mendapatkan ini semacam LinkedIn. Jadi atau kita bisa melihat pasar kerja. Nah, di sini ada Mendeley Karir. Nah, di sini kita bisa mencari lowongan atau apa namanya, juga kita bisa menawarkan CV kita sehingga mungkin nanti ada lowongan yang cocok. Nah, ya kita perlu untuk mengunggah CV kita ya, sehingga kita nanti bisa mencari kerja. Ya ini mirip seperti aplikasi LinkedIn tapi mungkin lebih spesifik di komunitas ilmiah atau di layanan yang ada di dalam Mendeley Karir. Di sini juga tersedia layanan untuk mendapatkan funding, untuk mendapatkan pendanaan penelitian yang sifatnya internasional. Jadi kita bisa melakukan searching di sini untuk mencari kesempatan pendanaan secara internasional melalui Mendeley ini. Nah, materinya cukup, jadi seperti itu. Jadi tentang Mendeley, jadi gambaran fitur atau apa yang bisa kita dapatkan dari Mendeley, dan ini bisa kita akses secara gratis. Dengan segala pernik seperti itu, sehingga pantas kalau Mendeley juga sering menyebut dirinya aplikasi yang freemium. Jadi kita bisa mendapatkan layanan premium tapi dengan free. Meskipun demikian, sejauh yang saya ketahui bahwa ruang memang ada ruangnya terbatas tapi cukup besar.
Jadi dengan mengakses atau memiliki akun Mendeley, kita punya ruang space sebesar 2 GB. 2 GB itu ya bisa lebih dari 2000 artikel plus full PDF-nya yang standar. Jadi itu saya kira sudah cukup mumpuni, sehingga untuk mahasiswa, untuk dosen itu lebih dari cukup digunakan untuk itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.